Raut wajah Butini tampak tidak tenang dan begitu cemas. Ia begitu memikirkan ucapan Juragan Burhan yang memberi tempo waktu singkat untuk melunasi hutang tersebut. Keringat dingin menetes di keningnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Sementara itu, Tia duduk di kursi kayu dengan tatapan yang kosong. Ia begitu ketakutan dan tidak ingin menjadi istri kelima Juragan Burhan. Bayangan kekejaman Juragan Burhan menghantuinya. Ibu bingung harus mencari uang sebanyak itu di mana Tia. Apalagi tempo yang diberikan begitu singkat sekali, ucap Butini dengan cemas dan raut wajahnya begitu sedih. Ia merasa putus asa dan tak tahu harus berbuat apa. Tia menatap ibunya dengan tatapan yang sayu. Aku juga bingung harus bagaimana, Bu. Uang simpananku tidak sampai 10 juta dan sekarang harus membayar hutang 15 juta, jawab Tia dengan nada yang menunjukkan keputusasaan. Ia merasa takut jika sampai harus menjadi istri Juragan Burhan. Seharusnya ibu tidak berhutang dengan Juragan Burhan. Ibu tahu sendiri bagaimana liciknya Juragan Burhan, sambung Tia dengan nada yang sedikit menyalahkan. Maafkan ibu Tia, ibu sebelumnya hanya berhutang 5 juta saja dan tiba-tiba berbunga dan menjadi 15 juta, balas Butini dengan suara yang begitu frustasi. Ia merasa tertipu oleh Juragan Burhan kala pikiran kalut menyelimuti mereka. Kedua wanita itu tampak terkejut ketika pintu tiba-tiba terbuka dan muncullah sosok pria parubaya. Namun Tia tampak lega ketika tahu yang membuka pintu adalah bapaknya. Kalian berdua kenapa? Tanya Pak Bayu kala melihat wajah istri dan anaknya terlihat tegang. Ia meletakkan cangkul yang ia bawa ke sisi pintu. Pak Bayu baru saja pulang dari ladang. Butini menghampiri suaminya. Pak, tadi Juragan Burhan datang ke sini. Dia menagih hutang. Pak Bayu tampak terkejut mendengar itu. Sekarang mana Juragan Burhannya? Dia sudah pergi, Pak. Tapi dia memberikan tempo 2 hari untuk melunasi hutang 15 juta. Kalau tidak, Butini menjeda ucapannya lalu melirik Tia. Dia ingin Tia menikah dengannya dan menjadi istri kelima. Tubuh Pak Bayu seketika menegang mendengar itu. Pupil matanya membesar. Ia menatap ke arah Tia yang terlihat begitu sedih. Kenapa dia mengambil keputusan seperti itu? Bapak tidak akan menyerahkan Tia menjadi istri Juragan Burhan. Dengan tegas Pak Bayu menolak. Ibu juga tidak mau, Pak. Tapi Juragan Burhan memberikan tempo 2 hari. Lalu kita harus bagaimana untuk mencari uang sebanyak itu? Pak Bayu terdiam. Ia pun juga pusing memikirkan hal itu. Di tempat mereka tinggal tidak ada yang mau meminjamkan uang sebanyak itu kecuali Juragan Burhan. Karena di desa ini yang paling kaya adalah Juragan Burhan. Wajah ketiganya menjadi tegang dan pusing memikirkan hal itu sampai sebuah ketukan yang cukup keras mengagetkan Tia dan orang tuanya. Siapa itu? Butini menatap Tia dan suaminya bergantian karena jarang sekali orang bertamu ke rumah mereka, apalagi malam-malam seperti ini. Pak Bayu melangkah mendekati pintu, lalu dengan perlahan membukanya. Tia terlihat ketakutan. Takut yang datang ke rumah mereka adalah Juragan Burhan. Namun saat Pak Bayu membuka pintu, keningnya berkerut melihat seorang pria muda tersenyum ramah padanya. Mata Pak Bayu melirik ke arah tongkat yang menyanggah tubuh pria itu. Kamu siapa? Ada apa datang ke sini? Pak Bayu langsung melontarkan pertanyaan karena merasa asing dengan pria itu. Narendra menjulurkan tangannya pada Pak Bayu yang tampak ragu-ragu menyambutnya. Perkenalkan, saya Narendra. Saya bos tempat Tia bekerja. Mata Pak Bayu seketika membulat sempurna mendengar itu.
Silakan masuk. Saya kira tadi siapa, karena saya kurang tahu seperti apa bos Tia. Pak Bayu langsung menggiring Narendra masuk ke dalam rumah kayu sederhana mereka. Tia terkejut melihat sosok Narendra yang masuk rumah mereka. Dengan segala kesederhanaannya, terasa mendadak terlalu kecil untuk menampung ketegangan yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Tuan, suara Tia nyaris seperti bisikan, matanya berkaca-kaca. Narendra mengulas senyum, menatap Tia. Tatapan matanya begitu berbeda, kalah menatap wanita itu, seolah memancarkan kerinduan yang sulit diungkapkan. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan atasan dan bawahan di antara mereka. Suasana hening sejenak, namun dibalut oleh getaran hati di antara dua orang yang saling memandang. Pak Bayu mengamati keduanya dengan canggung, akhirnya bersuara, "Bu, buatkan minuman untuk bosnya Tia." Pak Bayu buru-buru menarik istrinya ke dalam dapur, meninggalkan Narendra dan Tia berdua. Narendra melangkah mendekat, jaraknya dengan Tia hanya beberapa langkah. "Tia," suaranya lembut, "maaf, aku datang secara tiba-tiba." Tia masih terpaku, tak mampu berkata-kata. Air matanya mengalir deras. Narendra mengulurkan tangannya, menyentuh lembut pipi Tia, menghapus air mata dengan ibu jarinya. Sentuhan itu terasa begitu hangat, begitu penuh kasih sayang. Tia tidak tahu ada apa dengan perasaannya saat ini. Yang jelas ada rasa bahagia melihat pria itu. Aku rindu padamu," bisik Narendra, suaranya bergetar. Tia menggigit bibir bawahnya. Entahlah, ucapan pria itu membuat perasaannya semakin tidak karuan. Kenapa Tuan kesini?" tanya Tia, memberanikan diri. Suaranya gemetar, hati kecilnya berdebar-debar, berharap Narendra tidak marah. "Menjemputmu, Tia. Kamu harus tetap menjadi pelayanku, kecuali aku memintamu pergi. Lalu kenapa kamu tiba-tiba berhenti begitu saja tanpa memberitahuku?" Suara Narendra terdengar datar, namun Tia merasakan getaran emosi yang terpendam di baliknya. Ia tahu pria itu kecewa padanya. Tia menundukkan kepalanya sejenak, jari-jarinya memainkan ujung bajunya. Ia kembali menatap Narendra dengan manik mata yang bergetar. Air mata mengancam untuk tumpah. "Maafkan saya, Tuan. Saya terpaksa berhenti. Itu atas permintaan dari Nyonya Sophie, dan saya hanya bisa menurut tanpa bisa menolak. Saya tidak ingin mengecewakan Tuan, tapi saya tidak punya pilihan." Mata Narendra mengerjap mendengar jawaban yang keluar dari mulut Tia, dan itu membuat hatinya sakit. Ia sudah menduga mamanya selalu ikut campur dalam kehidupannya dengan dalih ingin yang terbaik untuknya, tapi kali ini campur tangan sang mama terasa lebih menyakitkan. Tia adalah satu-satunya orang yang mampu memahami dan menenangkan dirinya yang nyaris hancur. Sedan yang baru saja keluar dari ruang rawat istrinya menatap papanya yang duduk termenung di kursi lorong rumah sakit. Suasana tegang terasa di udara. Sedan tahu itu karena pertengkaran ayahnya dengan mama sambungnya. Aroma obat-obatan rumah sakit bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Sedan melangkah mendekati sang papa dan berdiri di depannya, membuat pria parubaya itu mendongak. Tatapannya sayu dan penuh kelelahan. Rambut lukas yang biasanya rapi kini sedikit acak-acakan, mencerminkan kekacauan batinnya. "Pa," suara Sedan pelan, "jika hubungan papa dan mama memang tidak baik-baik saja dan selalu bertengkar, lepaskan saja Mama Sophie." Sedan terdiam sejenak, memperhatikan ekspresi papanya yang semakin suram. "Bukan aku memaksa papa melakukan itu, Pa, tapi aku memperhatikan 1 tahun ini kalian berdua selalu bertengkar. Aku tidak ingin papa terbebani karena pertengkaran yang tidak ada ujungnya." Lukas tertegun,
Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tatapannya meredup seolah-olah beban berat yang selama ini dipikulnya tiba-tiba menjadi lebih nyata. Ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan, berusaha mengendalikan emosi yang hampir meluap. Papa hanya ingin yang terbaik untuk kalian semua. Gumam Lukas, suaranya serak. Tapi Papa juga mencintai Mama Sophie. Sedan mengangguk mengerti. Ia tahu papanya adalah orang yang baik. Hanya saja mungkin cara menunjukkan cintanya keliru. Papa, cinta itu bukan tentang memaksakan diri, Pak. Cinta itu tentang kebahagiaan bersama. Dan sekarang aku melihat kebahagiaan itu tidak ada di antara Papa dan Mama Sophie. Lukas terdiam lama, merenungkan kata-kata putranya. Angin malam berhembus pelan dari jendela lorong rumah sakit, membawa sedikit kesejukan di tengah suasana yang berat. Akhirnya Lukas menarik nafas dalam-dalam. Papa akan memikirkannya, Sedan, ucapnya. Suara Lukas masih berat, namun ada setitik harapan yang mulai muncul. Terima kasih, Nak. Lukas menepuk pundak Sedan dengan lembut. Sebuah isyarat pemahaman dan penerimaan. Sedan membalasnya dengan pelukan singkat, penuh kasih sayang. Di tengah kesedihan ada secercah cahaya yang mulai menyinari keluarga kecilnya itu. Mungkin ini adalah awal dari penyelesaian masalah yang telah lama menggantung. Namun suara dering ponsel membuyarkan ketegangan penuh emosi dalam lorong itu. Lukas segera merogoh saku celananya, lalu memandang layar ponselnya yang tertera nomor asing. Lukas segera mengangkat telepon itu. Selamat malam, apakah ini atas nama Bapak Lukas Lamuel? Lukas melirik ke arah Sedan, lalu menjawab, iya, saya sendiri. Kami dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa saudara Sophie Soraya mengalami kecelakaan tunggal dan mobil yang dia kendarai nyaris jatuh ke jurang. Sekarang saudara Sophie sudah dilarikan ke rumah sakit. Jantung Lukas berhenti berdetak. Beberapa detik kalah mendengar kabar itu. Perlahan, ia menurunkan ponselnya yang menempel di telinga. Ada apa, Pak? Tanya Sedan dengan nada khawatir kalah melihat wajah memucat sang papa. Saat mendapatkan kabar dari pihak kepolisian tentang kecelakaan yang menimpa Sophie, Lukas segera menuju ke rumah sakit yang cukup jauh dari rumah sakit tempat Nasita melahirkan, mengingat Sophie hendak menuju ke villa tempat Narendra tinggal sekarang. Mas, kamu kenapa? Tanya Nasita kala melihat wajah Sedan tampak tegang. Pria itu melangkah menghampiri istrinya, lalu tangannya terulur mengusap-usap tangan mungil bayi perempuannya yang saat ini tengah menyesap ASI. Mama Sophie kecelakaan dan sekarang dia dilarikan ke rumah sakit, jawab Sedan, dan suaranya terdengar berat. Nasita yang mendengar itu tampak terkejut dan tidak bisa menyangka. Bagaimana bisa? Bukankah tadi Mama masih di sini bersama Papa? Sedan menghela nafas panjang. Iya memang, tapi keduanya bertengkar karena masalah yang tadi, dan akhirnya Mama Sophie pergi dan tidak lama Mama dikabarkan kecelakaan. Mungkin karena dikuasai emosi, dia tidak bisa mengendarai mobil dengan baik. Karena setahuku, Mama tidak mau menggunakan sopir. Lalu bagaimana keadaan Mama sekarang, Mas? Aku tidak tahu, sayang. Karena Papa yang menyusul ke rumah sakit tempat Mama dilarikan sekarang, aku tidak mungkin meninggalkanmu begitu saja di rumah sakit ini. Jadi kita tunggu kabar dari Papa saja. Nasita mengangguk lalu mengeratkan kedua tangannya mendekap bayi perempuan yang diberi nama Aileen, nama yang disematkan oleh Nasita sendiri untuk bayi perempuannya. Tidak bisa dibohongi, di dalam hati kecil Nasita ia sedikit bahagia dengan musibah yang menimpa Sophie, seolah itu karma buruk yang wanita parubaya itu tanggung atas kesakitan yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Namun ia segera menyingkirkan perasaan itu dan mencoba untuk berempati pada Sophie. Bila kamu mengantuk, Aileen, biar aku saja yang menjaganya, sayang. Kamu istirahat saja ya.
Kekenyangan ya nak, Sedan terkekeh lalu mencium lembut pipi bayi itu. Nasitah kembali tersenyum melihat pemandangan yang membuat hatinya menghangat. Lukas bergegas masuk ke area rumah sakit. Jantungnya berdebar kencang. Petunjuk dari suster membawanya ke ruangan tempat Sophie ditangani, dan di ambang pintu, dokter yang menangani istrinya muncul. Wajah dokter itu serius tanpa senyum, menandakan sesuatu yang buruk. "Dok, bagaimana keadaan istri saya?" tanya Lukas, suaranya tercekat. Kecemasan dan kepanikan tergambar jelas di wajahnya yang pucat. Dokter pria itu menghela nafas panjang dan berat. "Untuk sekarang, kondisi pasien sangat kritis, Pak. Kecelakaan yang menimpanya sangat parah, khususnya mata." Kening Lukas berkerut dalam. "Mata? Maksud dokter?" "Mata pasien mengalami robekan kornea yang cukup serius. Ada kemungkinan besar pasien akan kehilangan penglihatannya." Pernyataan dokter itu seperti pukulan telak di dada Lukas. Ia terhuyung sedikit. Rasa mual tiba-tiba menyergapnya. Kehilangan penglihatan Sophie saja sudah merupakan pukulan berat, tetapi yang lebih mengerikan masih akan datang. "Sebenarnya masalahnya bukan hanya itu, Pak. Cedera yang dialami pasien sangat banyak dan serius. Luka di sekujur tubuhnya cukup dalam, dan yang paling mengkhawatirkan adalah cedera matanya yang menyebabkan pendarahan internal yang cukup signifikan." Dokter itu menjelaskan dengan nada yang lembut namun tetap jujur, mencoba meringankan beban Lukas tanpa mengurangi fakta yang ada. Lukas merasakan dunia seakan runtuh. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Suara dokter selanjutnya seperti menusuk hatinya dengan pisau. "Dengan kondisi ini, Pak, kemungkinannya sangat kecil untuk pasien dapat bertahan hidup." Air mata Lukas akhirnya tumpah. Ia terduduk lemas di kursi yang ada di dekatnya. Tangannya menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. "Tapi kami akan melakukan yang terbaik agar pasien bisa melewati masa kritisnya." Lukas tidak menggubris ucapan dokter itu. Ia larut dalam musibah besar yang menimpa istrinya. Bagaimanapun, dalam relung hatinya, ia begitu menyayangi istrinya. Bahkan, membayangkan Sophie meninggalkan dirinya sudah menjadi hal yang menakutkan untuk dirinya. Ia tidak bisa membayangkan dirinya hidup dalam kesepian tanpa adanya Sophie di sampingnya saat melewati masa-masa tuanya. Narendra menatap setiap sudut dalam rumah kayu sederhana tersebut. Ruangan itu tampak kecil dan pengap sekali. "Silahkan diminum dulu tehnya." Butini yang keluar dari dapur segera menyerahkan teh hangat, dan ada biskuit kering yang ia miliki. Wanita parubaya itu duduk di samping Tia, sedangkan Pak Bayu masih berada di dapur. "Mungkin tak enak jika ikut berkumpul di sana." "Terima kasih, Bu." Narendra meraih cangkir bermotif bunga itu, lalu segera meminum teh hangat yang disajikan. "Tuan Narendra, apa Nyonya Sophie tidak marah jika Tuan datang ke sini menyusul saya?" tanya Tia. Suaranya tersirat akan rasa takut. Narendra yang mendengar itu kembali meletakkan cangkir teh yang baru saja diminum, dan seolah senyum tipis terbingkai di wajahnya. "Kamu tidak perlu memikirkan hal itu, Tia. Mau aku izin ataupun tidak, itu bukan urusan Mama, karena yang berhak menentukan pilihan dan keinginanku adalah aku sendiri." Tia tertunduk. Pipinya memerah, bukan hanya karena kata-kata Narendra, tapi juga karena tatapan pria itu yang hangat, penuh pengertian. Ia merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Butini yang mengamati mereka tersenyum simpul. Ia menangkap tatapan berbeda di antara mereka berdua, seolah bukan tatapan majikan dan anak buahnya, tapi lebih dari itu. Ada percikan sesuatu yang lebih dalam, lebih intim, yang tersembunyi di balik tatapan mereka. Sebuah ikatan yang tak terucapkan, namun terasa begitu nyata. "Butini,
Merasa hatinya menghangat. Ia tahu di antara Narendra dan Tia ada sesuatu yang sedang tumbuh, sesuatu yang indah dan penuh harapan. Apa di sini ada penginapan? Tiba-tiba Narendra bertanya seperti itu, membuat Tia dan Butini saling memandang sejenak. Butini segera menyahut, "Maaf Tuan Narendra, di tempat seperti ini jarang ada penginapan. Memangnya Tuan Narendra ingin menginap di sini? Sebenarnya saya ingin langsung pulang ke Jakarta tanpa menginap, tapi sepertinya dia masih ingin di sini." Narendra melihat ke arah Tia yang tampak canggung padanya. "Tia, saya tidak akan pulang dari sini tanpa kamu," sambung Narendra. Tia melirik sekilas pada ibunya, Butini yang tengah mengamati mereka dengan senyum simpul penuh pengertian. Lalu ia beralih, melihat ke arah Narendra yang begitu intens memandangnya, wajahnya memerah. "Tapi Tuan, saya tidak enak dengan Nyonya Sophie." Narendra dengan cepat menyela, "Kamu tidak perlu takut akan hal itu. Biar itu menjadi urusanku. Yang terpenting bagiku adalah kamu." Dia terdiam sambil matanya membalas tatapan sang majikan. Namun ia tersentak kala pria itu menggenggam tangannya begitu erat, seolah meyakinkan dirinya. Iya Tuan." Dia segera menarik tangannya dari genggaman Narendra. Jantungnya semakin berdebar-debar tidak karuan. Pada akhirnya Narendra menginap di rumah orang tua Tia. Besok ia akan membawa wanita itu kembali ke villa, karena bagaimanapun ia sangat membutuhkan Tia. Ia sempat merasa takut jika sampai Tia menolak untuk kembali bersamanya. Dalam keheningan malam yang begitu senyap, Narendra membaringkan tubuhnya pada selimut tipis sebagai alas. Matanya memandang ke arah langit-langit dalam rumah itu. Ia merasa tak nyaman tidur di tempat ini, apalagi hawa dalam rumah ini begitu pengap. Dalam suasana hening itu, suara tangisan seorang anak kecil membuat perhatian Narendra teralihkan. Ia melirik ke arah kamar yang pintunya hanya tertutup oleh gorden. Ia baru ingat Tia memiliki seorang anak. Tidak lama Tia keluar dari kamar sambil menggendong seorang balita perempuan. Dia tampak terkejut melihat Narendra yang masih terjaga. Ia kira pria itu sudah tidur. "Maaf Tuan, tangisan anak saya pasti sangat mengganggu Anda," ucap Tia. Tak enak hati, balita perempuan itu menyembunyikan wajahnya di jeruk leher Tia dan terus menangis. Entah apa yang diinginkannya. "Tidak apa-apa, namanya juga anak kecil," balas Narendra pengertian. Respon baik pria itu membuat Tia tersenyum. Ia merasa lega mendengar jawaban Narendra. "Bagaimana jika aku mencoba menenangkannya?" tanya Narendra dengan nada yang menunjukkan keinginan kuat untuk membantu. Ia ingin menunjukkan kepeduliannya pada Tia dan anaknya.